Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Main-Main. Di channel ini kita akan membahas tentang dunia pikiran dan segala potensinya. Karena luasnya dunia ditentukan luasnya pikiran Anda. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu tentang kaitan dengan cara menembus pikiran bawah sadar. Bagi Anda yang baru menemukan video ini sekarang, saya sarankan untuk melihat terlebih dahulu video sebelumnya, karena ini lanjutan dari video sebelumnya. Nah, yang ketiga teman-teman, yang mampu menembus critical area kita, yaitu adalah repetisi atau pengulangan. Anda tahu ya, mungkin pernah melihat sebuah batu di gua, kemudian batu tersebut ditetesi air. Walaupun batu itu sangat keras, tetapi perlahan-lahan dengan tetesan air yang terus-menerus diulang terus-menerus, akhirnya batu itu pun berlubang. Demikian juga pikiran kita, pikiran manusia. Bila diberi pengulangan terus-menerus, maka critical area juga akan berlubang dan tembus masuk ke pikiran bawah sadar. Pengulangan ini bisa berupa visual, yaitu kaitan dengan penglihatan, kemudian bisa juga audio, kaitan dengan pendengaran suara, bisa juga kinestetik atau sesuatu yang dilakukan. Misal seperti ini, yang sering kita lihat iklan televisi ya, sekarang bukan hanya televisi, sekarang sudah media sosial, internet. Iklan-iklan itu akan diberikan secara terus-menerus atau repetisi. Baik itu secara visual, audio ya, karena berupa video-video seperti itu ya, atau gambar, poster itu visual. Lama-lama akan mempengaruhi bahwa suatu produk itu dicitrakan sesuai iklan yang telah dibuat. Misalnya juga kinestetik, sesuatu yang dilakukan terus-menerus akan masuk ke pikiran bawah sadar. Maka dikatakan seperti ini, ibu dari keahlian adalah pengulangan. Repetition is mother of skill. Saat Anda ingin memiliki suatu keterampilan atau keahlian, maka pengulangan adalah caranya. Karena saat keahlian itu datang, saat memang sudah masuk ke pikiran bawah sadar, sudah terampil, sudah mudah dilakukan tanpa berpikir, kurang lebih seperti itu. Pengulangan ini pun sering dilakukan dalam ibadah, dalam keagamaan. Misal dalam Islam ada zikir, kemudian dalam Kristiani, Katolik ada rosario, bertasbih dan segala macamnya. Karena memang pengulangan ini mampu memasukkan pesan ke dalam pikiran bawah sadar, dan pikiran bawah sadar mengendalikan 85 sampai 95% suatu tindakan itu akan diambil atau tidak. Sangat besar sekali, begitu ya teman-teman ya. Yang keempat adalah identifikasi kelompok. Manusia cenderung kurang nyaman jika berbeda dengan komunitasnya. Ya, dalam gambaran ini ya, jika seseorang itu dalam suatu komunitas atau kelompok itu dia berbeda sendiri, itu ada rasa yang kurang nyaman. Sebagian besar akan merasakan seperti itu, karena itu sudah insting ya, sudah tertanam di pikiran bawah sadar kita, sudah diprogram, sudah naluri ya, sehingga setiap orang akan berupaya identik dengan kelompoknya. Makanya ada nasihat-nasihat dari leluhur kita ya, misalnya bergaul ya, bergaulah dengan orang yang baik, bergaulah dengan orang yang soleh. Nah, agar kita juga identik dengan orang-orang tersebut, sehingga kita juga ikut juga menjadi orang-orang yang baik. Demikian juga sebaliknya, jika seseorang berada dalam komunitas yang buruk, maka orang tersebut juga akan cenderung mengidentikan dengan kelompok tersebut, juga akan berperilaku mengarah ke komunitas tersebut yang kurang baik. Misalnya di sini adalah geng motor, dia akan merasa aneh jika dia baik sendiri. Untuk itu akan sangat baik jika seseorang berkumpul pada suatu komunitas yang orang tersebut isinya adalah orang-orang yang optimis, karena optimis pun akan menyebar, demikian juga pesimis. Pesimis pun akan menyebar dan menular. Nah, dikatakan jika ingin mengubah diri, berkumpullah dengan orang-orang yang tepat. Nah, ini juga
berlaku pada seorang siswa ya, karena saya juga mengajar di sebuah sekolah. Seorang anak, nilai yang diperoleh seorang anak itu mendekati rata-rata 5 dari teman-temannya. Jika temannya itu nilainya 87, 879, maka anak tersebut juga nilainya kurang lebih rata-rata dari kelima teman-teman dekatnya. Termasuk juga penghasilan teman-teman. Penghasilan kita itu akan bisa dilihat dari 5 orang di sekitar kita dirata-ratakan. Akan mendekati seperti itu. Itu sudah merupakan hasil penelitian. Jadi terkadang sehingga ada orang yang tidak sayang untuk masuk ke dalam komunitas-komunitas orang yang dianggap sukses ya. Dia masuk ke komunitas yang misalnya komunitas sepeda ini, sepeda yang merek harganya 40 juta ke atas, yang sudah bisa dibilang kalau bagi orang kebanyakan harga yang tidak masuk akal, tetapi orang rela untuk membelanjakan uang tersebut untuk membeli sepeda demi bisa berkomunitas dengan orang-orang yang dianggap sukses. Dia juga mengharap bahwa dengan dia berkomunitas ini dia akan identik pada akhirnya, akan juga terangkat menjadi sukses. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk yang berikutnya adalah relaksasi. Agar pikiran masuk ke bawah sadar adalah relaksasi. Relaksasi ini sering kita lakukan dalam kegiatan spiritual, misal berdoa, kemudian ada bermeditasi. Nah, saat kita berdoa dan bermeditasi itu sebenarnya kita menanamkan harapan, cita-cita yang baik ke dalam pikiran kita. Karena memang saat relaksasi ini gerbang bawah sadar atau critical area kita terbuka. Relax ini juga kaitan dengan rasa bahagia. Nah, jika Anda sebagai seorang pengajar, buatlah kelas Anda itu suasananya rileks, tenang, tidak tegang, jauh dari marah-marah. Nah, dengan demikian apa yang kita ajarkan, apa yang kita berikan kepada siswa akan mudah masuk ke pikiran bawah sadar siswa. Relaksasi ini pun akan muncul saat seseorang mau tidur atau beberapa saat setelah bangun tidur. Nah, sehingga akan sangat baik jika misalnya sebelum tidur atau sesudah bangun tidur seseorang itu akan berdoa atau mendengarkan hal-hal yang baik, audio motivasi, atau membaca buku yang baik, membaca renungan dan segala macamnya. Sehingga apa yang dibaca itu, apa yang didengar, apa yang dilihat akan masuk ke pikiran bawah sadar. Nah, relaksasi ini kaitan dengan gelombang otak. Ya, gelombang otak itu ada beta, alfa, theta, dan delta. Untuk mulai masuk ke relaksasi, setidaknya kita masuk ke bagian alfa dan turun lagi ke bawah sampai theta, menjelang tidur dan tidur. Lelap adalah delta. Jadi itu teman-teman, saya sarankan juga untuk teman-teman semua sebelum tidur kurangi untuk melihat hal-hal yang negatif, misalnya membuka YouTube yang kaitan dengan kekerasan, peperangan, apalagi kaitan dengan pertikaian, karena itu mudah masuk ke pikiran bawah sadar dan itu berdampak pada emosional kita, kejiwaan kita. Dengarkan hal-hal yang baik saat akan tidur atau setelah kita bangun tidur. Itu saat yang tepat untuk memasukkan nutrisi jiwa ke dalam diri kita. Oke teman-teman, kalau saya ulang lagi secara singkat ya. Jadi untuk membuka critical area ini ada 5 cara. Yang pertama adalah figur otoritas. Yang kedua adalah emosi yang intensif. Yang ketiga adalah pengulangan atau repetisi. Yang keempat adalah identifikasi kelompok. Yang kelima adalah relaksasi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita. Jika Anda merasa bahwa ini bermanfaat, silahkan di like, Anda subscribe biar informasi terbaru bisa Anda terima.
Dan juga bila ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawab. Bisa saya jawab langsung dari komentar tersebut, atau saya buatkan videonya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.